Dongeng dari Rusia berjudul Petualangan Misha. Di sebuah desa di Rusia, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Ia bernama Misha. Misha tumbuh menjadi seseorang yang sangat cantik. Ia juga suka membantu sesamanya dan mempunyai sifat yang sangat baik. Selamat makan, kucing lucu. Besok kesini lagi ya. Akan kusiapkan ikan goreng kesukaanmu. Misha tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayah dan ibu tirinya. Sedangkan ibu kandung Misha telah tiada. Ibu tiri Misha mempunyai sifat yang tidak baik. Ia sangat membenci Misha. Sehari-hari, sang ibu tiri selalu menyuruh-nyuruh Misha seperti pembantu, mencuci, menyapu, memasak, dan semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Misha. Cuci semua baju dengan bersih. Jangan lupa menyapu halaman dan memasak yang enak untuk makan malam. Iya, Bu. Jangan iya-iya saja. Lakukan sekarang. Tidak hanya itu, sang ibu tiri juga tidak pernah memberi makan Misha, meskipun Misha yang memasaknya. Aduh, perutku lapar sekali. Sayangnya, kejadian ini tidak diketahui ayah Misha. Di hadapan ayahnya, si ibu tiri selalu terlihat pura-pura baik, sehingga sang ayah tidak pernah curiga apapun saat Misha ditinggal di rumah. Di suatu pagi, saat ayahnya sudah berangkat bekerja, ibu Misha berteriak memanggil Misha. Misha! Misha! Misha yang sedang menyapu segera menghampiri ibunya sebelum suara panggilan itu semakin keras. Iya, Bu. Ada apa? Rupa-rupanya ibu tirinya menyuruh Misha untuk meminjam jarum ajaib di kakak si ibu tiri. Ambilkan jarum ajaib di kakakku. Tapi, Bu, pekerjaan rumahnya? Setelah itu kau bisa kembali lagi untuk menyelesaikannya. Ternyata setelah dicari tahu, kakak ibu tiri Misha adalah seorang penyihir jahat yang hidup di tengah hutan. Bukankah dia seorang penyihir jahat? Sudah, lakukan saja. Tidak usah banyak bicara. Rupa-rupanya si ibu tiri mempunyai niat jahat. Ia menyuruh Misha pergi menemui saudaranya supaya Misha disihir dan tidak bisa balik lagi ke rumah. Rencanaku berhasil. Si gadis itu akan tersesat dan bahkan disihir oleh kakakku yang penyihir jahat. Dengan begitu, aku akan mendapatkan kasih sayang ayahmu dengan seutuhnya. Dengan rasa takut, Misha terpaksa pergi ke hutan untuk memenuhi perintah ibu tirinya. Ia membawa sedikit bekal secara diam-diam. Ia takut kelaparan di hutan. Sebenarnya aku sangat takut. Tapi, kalau aku tidak memenuhi permintaan ibu, pasti ia akan menyiksaku dengan sangat kejam. Andaikan ayah tahu apa yang terjadi denganku. Aku terpaksa melakukan ini. Akhirnya, Misha memulai perjalanannya menemui penyihir jahat itu di tengah hutan. Penyihir jahat itu bernama Baba Yaga. Saat sudah berada di dalam hutan rimbun itu, Misha dihampiri oleh kucing dan anjing. Sepertinya kedua hewan itu adalah peliharaan Baba Yaga. Kedua hewan itu tampak kelaparan. Karena sifat Misha yang baik hati, ia membagi sepotong kue bekalnya kepada kucing dan anjing itu. Hei, kucing dan anjing lucu, kau pasti kelaparan ya? Ini, aku ada sedikit makanan. Kalian makan bersama-sama ya. Habiskan saja. Kedua hewan itu makan dengan sangat lahap. Misha menunggunya dengan mengelus kepala kedua hewan itu. Terima kasih, gadis cantik. Iya, terima kasih. Kami sudah lama tidak diberi makan. Sebenarnya, apa yang membuatmu datang kemari? Aku disuruh oleh ibu tiriku untuk mengambil jarum ajaib di kakaknya yang bernama Baba Yaga. Ia seorang penyihir yang sangat jahat. Mendengar cerita Misha, anjing dan kucing itu terkejut. Apa? Kau mau menemuinya? Jangan, sebaiknya jangan. Memangnya kenapa? Nanti kau bisa disihirnya dan tidak akan bisa kembali. Lalu, aku harus bagaimana?
Sebenarnya kita adalah hewan peliharaan Baba Yaga. Dan jarum ajaib itu dipegang olehku. Ambillah. Nah, kau sudah mendapatkannya. Sekarang pergilah, tinggalkan hutan ini sebelum Baba Yaga mengetahui keberadaanmu. Oh. Bagaimana jika ia mengejarku? Kau tenang saja. Bawalah handuk dan sisir ajaibku ini. Jika Baba Yaga mengejarmu, lemparkan kepadanya. Misha pun langsung berlari menyusuri hutan untuk mencari jalan pulang. Namun, belum lama ia berlari, Baba Yaga sudah mengejarnya di belakang. Hei, tunggu! Berani-beraninya kau masuk wilayahku! Kusihir kau! Hiya! Sebelum Baba Yaga menyelesaikan sihirnya, Misha dengan tepat melemparkan handuk yang diberi oleh anjing itu ke arah Baba Yaga. Seketika muncullah danau besar yang memisahkan antara Misha dan Baba Yaga. Di mana kau mendapatkan handuk ajaib itu? Dengan tongkat sihirnya, Baba Yaga berhasil menghilangkan danau itu. Akulah Baba Yaga, sang penyihir hebat dan jahat di muka bumi ini. Hanya sebuah danau, aku bisa menghilangkannya. Lalu Misha melemparkan sisir ajaibnya ke arah Baba Yaga. Dalam sekejap, muncullah hutan lebat berduri. Baba Yaga terjebak di dalam hutan itu. Ia tak kunjung menemukan jalan keluar, sehingga Baba Yaga, sang penyihir jahat, terjebak dalam hutan itu selama-lamanya. Wah, apa yang kau lakukan, gadis jelek? Mengapa aku di dalam hutan berduri? Sialan, aku kalah dengan anak kecil. Dengan tubuh yang lemah, Misha berjalan mencari jalan pulang. Sampai akhirnya, ia telah tiba di rumah. Ayahnya menyambut Misha dengan sangat senang. Putri kesayangannya yang hilang telah kembali. Misha langsung memberanikan diri untuk menceritakan semua kejahatan ibu tirinya, serta ia yang hampir saja disihir oleh Baba Yaga kepada sang ayah. Sang ayah tidak menyangka. Dengan menahan malu karena rencananya gagal, ibu tiri Misha langsung berlari masuk ke hutan meninggalkan suami dan anak tirinya. Sejak saat itu, Misha dan ayahnya hidup dengan bahagia dan damai tanpa seorang ibu tiri yang jahat.